Oh, bisa lihat di YouTube, saya baru ingat, oh ya tidak di-record. Karena saya pikir sih ini karena hanya pertemuan diskusi saja, tidak perlu di-record. Oke. Evidennya perlu direkod, Bu. Gimana Pak hasil ujiannya? Ya. Kalau sebagai evidennya itu perlu direkod. Oke, siap. Jadi ini sudah saya record, Pak. Bisa kita review nanti malam ya kan, Pak Andreas? Betul. Oke. Lanjut terkait inspeksi. Pak Andreas. Ya. Terkait inspeksi dikatakan bahwasanya salah satu metode inspeksi adalah melakukan yang namanya pengamatan total. Pertanyaan saya, apa itu metode pengamatan total? Silakan. Pengamatan total. Halo? Iya, benar Pak, pengamatan total. Pengamatan total. Baik, jadi pengamatan total adalah mungkin pengawasan, kita melakukan pengawasan secara langsung pekerjaan yang dilakukan, suatu kegiatan yang dilaksanakan. Misalkan itu pekerjaan yang berisiko, itu harus dilakukan pemeriksaan atau pengamatan secara total atas apa yang dilakukan. Misalnya, halo? Ya, di copy Pak. Ya, jadi saya kasih contoh misalnya orang itu bekerja di lokasi yang rawan berisiko. Contoh misalnya bekerja di ketinggian atau bekerja di confined space, itu harus dilakukan pengawasan, pengamatan secara total, sehingga bisa tahu pekerjaan yang dilakukan itu sampai berakhir, bawahan itu juga bekerja dengan aman. Jadi ada pengawas yang harus standby untuk langsung memonitor pekerjaan itu. Terima kasih. Oke, Pak Andreas. Pak Medi, dengan pertanyaan yang sama Pak, apa yang dimaksud dengan metode inspeksi pengamatan total? Kalau menurut saya sesuai dengan Gimana Pak, suaranya hilang? Halo? Ya. Sudah terkopi Pak, silakan. Ya, misalnya di satu kawasan, misalnya pabrik ya, misalnya pabrik di pertambangan di kebetulan saya di sini di mining. Jadi misalnya di situ ada ball mill yang berputar dan mempunyai suara. Jadi kita punya pengamatan, kita bisa menggunakan panca indera, misalnya mata ataupun dengan telinga, ketika ada sesuatu suara yang tidak lazim, karena kan udah pasti kita kerja di area itu kan Bu ya. Sehari-hari kita lewat di situ, kita udah tahu ini ciri khas bunyinya seperti ini. Ketika dia mempunyai suara bunyi yang agak beda, nah itu yang dinamakan pengamatan total. Juga bisa mungkin lewat indera hidung. Di sini ada cyanida, ada bau chemical juga. Ketika bau-bau itu tidak lazim, contoh bau kabel terbakar, kira-kira kan nggak lazim, ya kita bisa menggunakan indera penciuman. Bahkan juga indera peraba, misalnya ada suatu ruang kerja itu hawanya dingin, tiba-tiba misalnya kita masuk untuk bekerja, kita merasakan panas, berarti kan nggak lazim. Ya itu semua digunakan ya sesuai dengan inspeksi total, berarti secara keseluruhan yang bisa mengidentifikasi bahaya ya semaksimal mungkin kita gunakan. Kurang lebih mungkin seperti itu Bu ya, atau mungkin mohon petunjuknya. Oke, jadi udah benar yang dikatakan Pak Medi. Mungkin Pak Andreas sedikit direvisi ya Pak. Ya. Terkait metode inspeksi pengamatan total, itu adalah nantinya seorang inspektor ataupun pengawas dapat melakukan inspeksi mengoptimalkan keseluruhan inderanya. Baik. Jadi tadi misalkan contohnya bekerja di confined space. Ya. Mata secara visual melihat ke depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, apakah misalkan lingkungan sekitar di confined space ini udah bersih atau belum, atau misalkan ada tumpukan tertentu atau tidak.
Nah, kemudian telinga untuk mendengar apakah di dalam confined space ada suara-suara yang tidak biasanya, yang tidak lazim. Mungkin tadi contoh dari Pak Medi, ketika ada misalkan peralatan perkakas tertentu, kembali lagi dikarenakan memang pengawas sendiri sudah paling paham alat kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dia pasti mungkin secara tidak sadar punya semacam insting. Nah, biasanya alat ini kebisingannya biasa aja nih, kok tiba-tiba kayak ada suara-suara yang lain. Nah, mungkin ada komponen tertentu peralatan yang rusak. Berarti ada kondisi tidak aman. Kemudian hidung untuk membaui. Misalkan ada dirasa, misalkan kalau di confined space ada gas beracun H2S yang mungkin secara pembauan itu seperti bau yang sangat menyengat, tanpa harus menggunakan yang namanya multi gas detektor. Tetapi ketika pun untuk memastikan bisa menggunakan multi gas detektor untuk memastikan apakah memang ada gas H2S atau tidak di confined space itu. Kemudian kulit untuk meraba apakah misalkan ada getaran tertentu, vibrasi yang tidak biasanya, atau misalkan ada perubahan suhu yang ekstrim. Dan yang terakhir adalah lidah. Tapi untuk lidah sendiri lebih kepada food safety management. Seperti itu. Kira-kira di copy Pak Andreas. Pak Andreas kira-kira di copy Pak? Copy, jelas. Soalnya di sini suaranya macet-macet. Oke. Pertanyaan selanjutnya terkait objek inspeksi. Pak Triadin. Pak Triadin monitor, Pak. Di skip saja mungkin Pak Wardani dengan pertanyaan yang sama. Baik, yang apa objek saja? inspeksi. Ya Pak, objek inspeksi. Baik, apa saja menjadi objek inspeksi atau pengamatan itu diantaranya adalah APD, reaksi seseorang, posisi seseorang, terus perkakas dan peralatan, Bu. Seperti itu. Ada 4 poin itu yang sebagai objek inspeksi atau pengamatan, yaitu APD, reaksi seseorang, posisi seseorang, dan juga perkakas atau peralatan kerja. 4 ya Pak, bukan 5. Ya, dari 5 itu nanti muncul satu prosedur peraturan atau regulasi setelah itu atau hal-hal yang perlu untuk berkaitan dengan 4 hal tersebut. Pak Andreas. Kurang ya, Bu? Ya. Harus 5-5-nya Pak disebutkan. Pak Sama prosedurnya ya? Ya. Pak Andreas tadi ya, seperti yang sudah disebutkan Pak Wardani, ada 5 objek inspeksi. Mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan untuk contoh-contohnya, silakan. Jadi yang pertama itu APD. Jadi tentunya kalau karyawan itu atau bawahan itu bekerja menggunakan APD. Jadi kita memastikan bahwa mereka itu bekerja mengikuti standar penggunaan PPE atau alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian yang kedua, reaksi seseorang. Nah, reaksi seseorang ini ketika orang yang tidak patuh terhadap tidak patuh terhadap peraturan keselamatan kerja pada saat pengawas melakukan inspeksi, dia akan merubah atau bereaksi untuk merubah posisi yang tidak sesuai menjadi sesuai. Saya berikan contoh mungkin kacamata yang tidak digunakan tidak sesuai. Pada saat ada pengawas, dia akan secara otomatis langsung merubah posisi menggunakan kacamata yang harusnya di mata.
Kemudian helm misalnya, kalau helm atau safety helmet yang harusnya di kepala tapi dia berada di tempat yang lain. Pada saat ada pengawas dia akan menggunakan. Itu reaksi. Kemudian posisi seseorang. Nah, ini posisi seseorang ini karyawan itu sebenarnya atau bawahan itu seharusnya dia bekerja pada tempat yang aman, misalnya dia bekerja di satu tempat yang sudah ditentukan, tetapi dia berada di tempat yang lain, tidak sesuai yang ditentukan. Kemudian perkakas dan peralatan. Perkakas dan peralatan ini sudah melalui standar yang dilakukan inspeksi, tetapi karyawan itu tidak menggunakan semestinya. Yang harusnya menggunakan peralatan-peralatan yang sudah disiapkan, yang sudah standar yang sudah disiapkan, tetapi tidak, dia menggunakan peralatan-peralatan yang dibawa sendiri atau dia memodifikasi sendiri atau membuat sendiri. Kemudian prosedur dan keteraturan. Jadi seharusnya prosedur yang sudah disiapkan itu sudah ada, sebuah pekerjaan dilakukan tentunya ada prosedurnya. Tetapi ada penyimpangan yang dilakukan, bawahan tidak mengikuti prosedur-prosedur yang disiapkan atau SOP yang sudah disiapkan. Sehingga ketika ada pengawas, karyawan itu akan mengikuti secara tidak langsung, dia akan menyesuaikan. Sebenarnya mereka tahu, tetapi ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Sehingga ketika ada pengawas, dia akan secara otomatis langsung merubah. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Pak Andreas. Suara apa itu ya? Ada suara yang masuk. Drama Korea mungkin itu kemudian. Maaf Pak, tadi ada sedikit. Ya, siapa ya? Enggak apa-apa. Kasih ya Pak ya. Terkait objek inspeksi tadi sudah yang dijelaskan oleh Pak War dan Pak Andreas. Nanti mungkin bisa dibaca masing-masing lagi untuk setiap jenis-jenis kegiatannya. Ya. Suara saya masih terkopi ya Pak ya? Ya. Suara saya masih terkopi nggak Pak? Sudah. Soalnya kayak ada sedikit feedback di sini. Masih. Ya, sempat muncul feedback sedikit. Oke. Pertanyaan selanjutnya terkait kecelakaan tambang. Pak Medi, di pertambangan sendiri, suara saya feedback banget kayaknya. Di pertambangan sendiri ada 5 kriteria dapat dikatakan suatu kecelakaan disimpulkan sebagai kecelakaan tambang. Pak Medi silahkan disebutkan 5 kriteria kecelakaan tambang. Silakan Pak. 5 kriteria kecelakaan tambang. Jadi kecelakaan di tambang itu yang
berdasarkan kriteria atau klasifikasinya ada kecelakaan yang rendah dan ada kecelakaan yang middle, dan contohnya kalau yang misalnya yang rendah berarti dia tidak memakan sampai memakan korban jiwa. Ada juga kerja yang sampai sampai menimbulkan kehilangan jam kerja. Dan yang terakhir itu adalah sampai merenggut jiwa atau di fatality. Mungkin saya revisi sedikit, Pak. Kalau yang Bapak jelaskan itu adalah kategori cedera. Oh, baik. Nah, yang saya tanyakan kriteria kecelakaan tambang. Kurang di copy ya, Pak? Belum di copy, Ibu. Belum. Oke. Nanti di review lagi. Oke, siap Pak Medi. Pak Wardani, mungkin dibantu Pak Medi. Kriteria kecelakaan tambang, silakan. Kriteria kecelakaan tambang pertama benar-benar terjadi bukan tidak diinginkan dan tidak direncanakan dan tanpa ada unsur kesengajaan terjadi. Yang kedua, mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi akibat murnian kegiatan yang lainnya. Yang keempat, terjadi pada jam kerja tambang yang tadi bisa menyebabkan cedera dan segala macam. Yang kelima, terjadi di wilayah pertambangan itu IUP atau PKP 2B atau wilayah pertambangan seperti itu, Bu. Pak Andreas. Ya. Dengan pertanyaan yang sama, Pak, kemudian regulasinya itu ada di mana? Ini regulasinya ini masih pakai Kepmen 55 ya. Kepmen 55 pasal 26, Kepmen 55 tahun 95. Regulasinya. Saya belum revisi ya. Regulasi terbaru itu Pak, Kepmen 1827. Kepmen 1827 tahun 2018. Kepmen 18. Kepmen Kayaknya 1827 tahun 2018. Mungkin saya masih sharing PPT investigasi kecelakaan yang di bahan saya masih monitor ada Kepmen 55, jadi maaf. Iya, mungkin kesalahan dari kami Pak. Jadi mungkin saya revisikan atau mungkin bisa dicatat aturan regulasinya itu Kepmen 1827 tahun 2018, tepatnya di lampiran 3. Lampiran 3 ya. Mungkin bisa saya jelaskan. Yang pertama, benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi maksudnya tidak terduga, tidak diinginkan, dan tanpa ada unsur kesengajaan. Yang kedua, mengakibatkan cedera pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT. Yang ketiga, terjadi akibat kegiatan usaha pertambangan atau kegiatan pengolahan pemurnian atau kegiatan penunjang lainnya. Yang keempat, terjadi di jam kerja pekerja tambang atau orang yang mendapat izin dari KTT. Dan yang terakhir, terjadi di wilayah pertambangan atau wilayah proyek atau wilayah PKP P2B. Suara saya tidak berbayang kah di tempat Bapak sekalian? Sedikit. Jelas Ibu untuk tempat saya. Kayaknya ini karena online game dari pagi, laptopnya agak ngehang. Merayap. Ibu, saya izin ke toilet dulu ya, Ibu ya. Oke, siap. Atau mau break dulu nggak apa-apa? Break 6 menit, kita mulai lagi di 3.30. Baik, terima kasih. Oke.
Tadi terkait kriteria kecelakaan tambang. Oke, sekarang terkait investigasi kecelakaan. Pak Triadin monitor kah Pak Triadin? Sini. Seperti tidak monitor ya. Pak Orden nih. Terkait investigasi kecelakaan. Bisa dijelaskan terkait tahapan-tahapan untuk investigasi kecelakaan. Silakan. Tahapan-tahapannya, bentar, investigasinya susah nih. Saya lagi buntu nih. Nggak ada kata di kisi-kisi saya kemarin? Ada ya. Ini nggak siap, saya di bidang ini nggak siap nih. Pak Andreas mungkin bisa dibantu Pak. Terkait tahapan investigasi kecelakaan, silakan. Baik, terima kasih. Yang saya kemarin pelajari tahapan investigasi kecelakaan tambang, yang pertama mempersiapkan investigasi. Yang kedua melakukan pemeriksaan terhadap lokasi kecelakaan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan wawancara terhadap saksi-saksi yang mengetahui tentang kecelakaan. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data, peralatan, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan kecelakaan. Kemudian yang kelima adalah menganalisa ya. Kita melakukan analisa data kecelakaan tambang. Kemudian menyimpulkan status daripada investigasi dari kecelakaan tambang itu sendiri. Kemudian menyimpulkan penyebab daripada kecelakaan. Kemudian membuat rekomendasi tindakan perbaikan daripada kecelakaan yang sudah terjadi. Dari hasil investigasi itu dibuatkan rekomendasi. Kemudian setelah kita membuat rekomendasi, kemudian kita membuat laporan. Laporan dari hasil kecelakaan, hasil investigasi. Mungkin itu yang saya tahu, Ibu. Oke, terima kasih Pak Andreas, sudah cukup jelas sih sebenarnya. Mungkin saya ketika misalkan Pak Andreas jawabnya itu memang benar-benar yang ada di materi, mungkin nanti bisa lupa besok. Jadi dijawab saja apa ya dibilang. Ya, perlu ada penjelasan yang tidak sesuai, tapi ini. Tapi ini tahapannya misalnya kalau kita melangkahi tahapan itu, kalau kita tidak paham itu ada ini tidak ada pemotongan tidak, kalau misalnya kita loncat-loncat tahapannya adalah saat asesor menanyakan hal yang seperti itu. Nggak apa-apa sih Pak, yang pasti untuk maksud isian itu tidak hilang. Jadi mungkin bisa dijawab seperti ini saja. Untuk tahapan investigasi yang pertama, persiapan dulu bentuk tim investigator, kemudian persiapkan misalkan peralatan untuk mendokumentasikan bukti-bukti baik itu video dan foto, kemudian mempersiapkan kriteria kecelakaan tambang, kemudian apabila ada SOP dipersiapkan SOP-nya. Nah setelah itu apa? Setelah itu mencari bukti dan fakta di tempat kejadian kecelakaan. Gambar DNA lokasi dibuat, kemudian apabila ada bukti-bukti tertentu didokumentasikan sesuai dengan SOP. Ketika misalkan ada saksi dimintai keterangan sesuai dengan standar dari perusahaan, SOP-nya seperti apa. Setelah mendapatkan bukti dan fakta tadi, apa tahapan selanjutnya? Menganalisis, kemudian setelah itu nanti menyimpulkan apakah masuk ke dalam kecelakaan tambang atau kecelakaan kerja biasa. Setelah itu menyimpulkan penyebab kecelakaannya apa. Setelah itu apa? Merekomendasikan kontrol ataupun pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan serupa.
di kemudian hari. Dan yang terakhir kembali lagi ditutup di closing dengan laporan hasil investigasi. Jadi bukan memang harus seperti yang ada di slide atau yang ada di regulasi. Tepatnya itu mungkin ada di Kepdirjen 185 terkait SMK 3 untuk pelaporan kecelakaan. 1, 2, 3, 4 banyak tuh panjang. Padahal sebenarnya terkait misalkan tadi mendapatkan data, mengumpulkan data peralatan, kemudian saksi, sebenarnya itu bisa dijadikan satu nih, mencari data dan fakta. Boleh. Jadi sebenarnya tidak harus sesuai dengan apa yang ada di regulasi, tapi tidak menghilangkan makna sebenarnya. Kemudian terkait tim investigator, dikatakan bahwasanya pengawas itu harus menjadi tim investigator atau berpartisipasi dalam tim investigator. Yang ingin saya tanyakan, kenapa harus pengawas? Seperti itu. Pak Wardani, silakan. Karena pengawas itu dia punya kepentingan langsung, Bu, karena hal itu, dan juga dia juga orang telah mengetahui atau berkompeten untuk melakukan hal tersebut, kecuali dia yang menjadi yang menjadi investigasi itu anggotanya kan seperti itu, baru dia hanya sebagai orang tidak bisa, karena takutnya ada apa nantinya, seperti itu, Bu, artinya. Oke, terima kasih Pak Wardani. Pak Andreas dengan pertanyaan yang sama. Gimana Ibu? Terkait mengapa pengawas diharapkan dapat menjadi tim investigator. Silakan. Iya, jadi kalau pengalaman saya, pengawas itu memang dilibatkan di dalam tim investigasi karena pengawas itu bertanggung jawab terhadap karyawan atau terhadap bawahan yang bekerja di lokasi di mana insiden atau kecelakaan itu terjadi, sehingga harus dilibatkan di dalam untuk mempermudah proses investigasi itu sendiri. Jadi yang paling bertanggung jawab adalah pengawas sebenarnya, yang bertanggung jawab, yang mengetahui langsung mekanisme kerja dan risiko-risiko bahaya, identifikasi bahaya, dan itu sudah diketahui oleh pengawas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andreas. Jadi mungkin bisa saya tambahkan terkait mengapa pengawas ikut terlibat dalam investigasi. Yang pertama terkait tanggung jawabnya tadi, pertanggungjawaban si pengawas itu sendiri terhadap anak buahnya. Atau misalkan memang adalah pekerja-pekerja yang memang jadi bawahan. Jadi terkait lebih kepada pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua sebagai bukti perhatian. Bukti perhatian daripada tim pengawas ataupun supervisi kepada pekerja. Kemudian yang ketiga yang paling mengetahui teknikal, lingkungan, dan juga karakter semua pekerjanya. Dan yang paling mengetahui di mana dan kapan untuk mendapatkan data-data tertentu. Itu dia. Kemudian selanjutnya terkait bahaya dan risiko. Pak Wardani, mungkin bisa dijelaskan apa itu bahaya dan risiko, kemudian pengendalian hierarki kontrol. Silakan. Kalau bahaya itu sesuatu yang dapat mengakibatkan suatu kejadian atau kecelakaan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap orang yang terkena bahaya tersebut. Kemudian untuk risiko itu adalah akibat atau dampak dari bahaya yang belum terkontrol, seperti itu, Bu, dikendalikan, tidak terkendali, itu yang dimaksud dengan risiko. Kemudian hierarki tadi, Bu, ya, ada premier, sekunder,
ngomong Premier, sekunder, tersier, dan APD kalau nggak salah 4 tuh. Oke. Primary, secondary, tersier, APD. Ya. Pak Andreas, dengan pertanyaan yang sama, Pak. Ya. Terkait apa itu bahaya, risiko, dan hierarki kontrol. Hierarki kontrolnya dijelaskan ya, Pak? Ya, jadi kalau bahaya itu sesuatu yang berpotensi, suatu kejadian yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan atau cedera pada manusia. Kerusakan alat atau kerugian. Kemudian resikonya adalah dampak daripada bahaya itu yang probability-nya dan konsekuensinya itu berdampak atas bahaya yang terjadi. Kemudian yang kedua, yang berikut apa? Hierarki ya. Hierarki kontrol. Iya, Ibu. Iya, Pak, hierarki kontrol. Jadi hierarki kontrol ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melakukan eliminasi atau menghilangkan resiko ya. Jadi kemarin itu dikasih contoh, misalnya ada lubang ya, kemarin yang dikasih gambar itu. Nah itu cara untuk kita pengendaliannya ya, apakah itu lubang itu kita hilangkan, kita tutup, atau mungkin kita melakukan langkah yang lain itu mungkin kita pasang barikade untuk dalam sementara waktu, diberikan safety lain agar orang lain tahu bahwa di situ ada lubang. Jadi sebenarnya hierarki kontrolnya adalah menghilangkan atau mengeliminasi resiko yang akan terjadi. Kemudian mungkin ada contoh yang lain, misalnya kendaraan yang kita operasikan itu, misalnya ketika kita mengetahui bahwa kendaraan itu ada masalah, mungkin tidak bisa kita operasikan. Ya, salah satu cara untuk mengeliminasi risiko yang terjadi adalah kita parkir tetapi harus diberikan tanda lock Jadi kalau tidak ada tanda khusus bisa digunakan oleh orang lain, itu beresiko juga. Jadi kita mengeliminasi dengan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi. Terima kasih, Bu. Halo. Saya lupa kalau misalkan masih di mute. Terima kasih penjelasannya Pak Andreas. Mungkin bisa. Iya Pak Medi. Sorry Ibu, baru gabung. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Lagi ada blasting soalnya. Oke, siap. Bagaimana Ibu? Jawaban itu jelas atau masih kurang? Biar kita tahu itu kekurangannya. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit. Kembali lagi, bahaya segala sesuatu yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Yeah. Apakah kerugian cedera, kerusakan properti, atau lingkungan. Sedangkan risiko, akibat yang dihasilkan apabila bahaya ini tadi tidak dikendalikan. Dapat dinilai dari sisi probability yang Bapak sampaikan tadi, dan juga sisi severity tingkat keparahannya. Terkait hierarki kontrol, ada 4 tingkatan yang direkomendasikan untuk bagian ESDM. Yang pertama ada primary control,
Primary control ini adalah atau bisa sering disebut juga dengan engineering control. Masuklah di dalamnya eliminasi, substitusi, kemudian separation, dan juga control engineering. Nah, kemudian untuk secondary controlnya itu adalah rekayasa secara administratif. Apa yang dikontrol di sini? Jam kerjanya, kemudian shift kerja, kemudian dipastikan semua pekerja sesuai kompetensinya. Untuk operator punya CEO ataupun simper. Kemudian yang ketiga ada tertiary control. Tertiary control ini adalah kontrol secara work practice. Semua kontrol ataupun prosedur-prosedur kerja aman, JSA, SOP, IKA, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah PPE. Personal Protective Equipment atau PPE. Nah, jadi mungkin bisa dipelajari saja nanti untuk Oke. Selanjutnya pertanyaan terkait perlindungan lingkungan hidup pertambangan. Pak Medi. Pak Medi monitor, Pak. Siap. Yang saya tanyakan terkait perlindungan lingkungan, mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan dampak-dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Silakan, Pak. Ya, dampak dari pertambangan misalnya terhadap lingkungan, misalnya di adanya tumpahan limbah ke tanah, ke land, ya, yang bisa merusak topsoil, ya, kemudian adanya longsoran akibat kegiatan pertambangan, dan juga adanya pada saat misalnya eksplorasi di situ penebangan pohon untuk melakukan atau memulai kegiatan pertambangan dan atau juga untuk membangun fasilitas-fasilitas penunjang pertambangan. Terus ya tadi topsoil itu adanya pengupasan ya Bu ya, bukan topsoil. Terus pengoperasian sarana penunjang juga, jadi misalnya adanya peralatan equipment yang sehingga dapat merusak permukaan tanah, pengangkutan juga, pengolahan pemurnian, adanya penimbunan juga, dan itu semua berdampak di dalam lingkungan, termasuk juga bisa juga berdampak kepada fauna, ya, flora dan fauna di sekitar area pertambangan dengan adanya kegiatan pertambangan tersebut, Ibu. Kira-kira dari saya seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Medi. Mungkin dapat juga ya. Lanjut Pak, silakan. Oke, siap. Ya, bisa juga adanya dengan adanya kegiatan pertambangan itu sendiri. Semisal kita di sini, lokasi sini kan yang di mining ini open pit. Jadi kan akan berubah bentangan alam. Ya, itu akan ada kegiatan pertambangan itu akan merubah bentang alam akibat adanya open pit ataupun mungkin di underground, misalnya di tempatnya Pak Andreas dulu seperti itu. Nah, itu semua yang akan berdampak dengan lingkungan. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Pak Medi. Pak Andreas. Ya. Pertanyaan saya terkait bisa disebutkan Pak regulasi yang mengatur terkait perlindungan lingkungan hidup pertambangan. Minimal 3 juga sama kayak yang pertama tadi. Silakan. Ya, jadi regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan itu yang pertama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, tentang minerba ya. Kemudian yang kedua itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
kemudian peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang perizinan lingkungan. Minimal 3 ya? Ya, 3 Pak. Oke, berarti udah cukup ya. Ya, makasih. Oke, sama-sama Pak Andreas. Mungkin untuk regulasi bisa nanti dipersiapkan minimal 3 untuk semua regulasi-regulasi itu tadi. Iya, iya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Wardani terkait air asam tambang. Apa yang Bapak ketahui terkait air asam tambang, kemudian apa upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangannya? Silakan. Di unmute dulu Pak audionya. Oke. Air asam tambang itu air terbentuk atau tercipta dari hasil kegiatan pertambangan, di mana di situ terdapat kontaminan dari air asam tambang yang menyebabkan terjadi yang menyebabkan air asam yang biasa disebut dengan air asam tambang. Kemudian untuk penanganan atau penanggulangan atau treatmentnya bisa dengan bikin set pon, jadi dilakukan di situ nanti jadi ada 3 kompartemen itu dilakukan, ada pengapuran atau mengasih tawas seperti itu, atau dikasih yang bahan lainnya agar mencapai baku mutu yang bisa dialirkan ke lingkungan seperti itu. Itu sekilas mengenai asam tambang. Jadi biasanya dialirkan ya, tumpah ke set pon, ada yang diendapkan segala macam, baru di treatment dulu, ada pengawasan, ada kasih kapur dan semacam sampai memenuhi kualitas baku mutu lingkungan sebelum dia dirilis ke sungai atau ke lingkungan sekitarnya seperti itu, Bu. Saya dari tadi menyahut, kemudian merevisi, sekalinya audionya belum di unmute. Masih oksidasi lah. Aduh, hai. Pak Andreas, ada yang ingin ditambahkan Pak, silakan. Diulangi, Bu. Terkait air asam tambang dan pengendalian. Ya, jadi kalau air asam tambang ini cara pengelolaannya memang harus di treatment dulu ya. Jadi di treatment dulu sebelum masuk ke sebelum ditumpahkan atau dikeluarkan ke lingkungan sekitarnya, apakah itu sungai atau ke tempat-tempat yang akan dialirkan. Nah, cara untuk treatmentnya ini berbagai macam cara. Ada yang biasanya, kalau sepengetahuan saya, biasanya kebanyakan pakai kapur. Jadi kalau dia harusnya ada misalnya ada di pit. Kalau memang itu pasca tambang, harus ada disterilkan dulu di pit dengan treatment yang dilakukan berbagai macam cara, pakai tawas, pakai
kapur. Kemudian kalau dia itu yang harus masuk ke ke sampam atau tempat penampungan, biasanya dari pihak lingkungan itu membuat pond ya, ada beberapa spot-spot pond yang dibuat untuk membendung air asam, kemudian disterilkan dengan treatment tadi, kemudian baru dialirkan. Karena kalau tidak di treatment itu akan menyalahi AMDAL yang sudah dibuat sesuai prosedur. Karena ada analisa dampak lingkungan, biasanya yang disoroti media-media yang mencari-cari masalah, itu biasanya mereka bisa memanfaatkan ini air kok asam ini kok bisa dialirkan ke lahan perkebunan masyarakat atau ke sungai, masuk laut misalnya. Kira-kira begitu, Ibu. Oke, Pak, cukup jelas untuk penjelasannya. Jadi terkait air asam tambang sendiri, ya benar, merupakan proses rembesan ataupun aliran untuk daerah tertentu yang mengoksidasi mineral sulfit yang ada di bawah permukaan area pertambangan. Nah, untuk pengendaliannya kembali lagi sama seperti fire triangle. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan salah satu atau salah dua unsur pembentuk AAT itu tadi. Dan caranya sendiri ada cara kering dan cara basah. Kalau tadi cara basah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Andreas dan Pak Wardani, dengan membuat tailing ataupun misalkan kolam-kolam pengendapan. Nah, nantinya akan mencampurkan mineral penetral AAT kepada air tertentu yang sudah terkontaminasi. Biasanya senyawa kapur ataupun tawas atau yang bersifat basah. Nah, kalau mau cara yang kering, biasanya dengan cara penimbunan lahan ataupun area tertentu yang mengandung mineral sulfit. Menimbun dengan tanah liat atau geotekstil atau dengan aspal dan tar. Jadi untuk meminimalisir pengoksidasian ataupun terdifusinya oksigen ke dalam lahan yang mengandung mineral sulfida. Atau dengan cara membuat parit buatan agar erosi air atau misalkan aliran air tidak terembes ke area yang memiliki tadi mineral sulfit itu. Tapi yang paling banyak sih sebenarnya menggunakan yang cara basah tadi. Pengendapan terlebih dahulu ketika memang air yang sudah ditreatment menggunakan tawas dan kapur mencapai baku mutu limbah, kemudian dapat dibuang ke perairan umum. Jadi mungkin itu beberapa pertanyaan nantinya dari asesor kepada masing-masing asesi yang mana mencakup ke-8 unit kompetensi untuk skema pengawas operasional tingkat pertama. Tadi sudah ada terkait peraturan perundangan keselamatan pertambangan, kemudian terkait tugas tanggung jawab pengawas operasional, kemudian terkait identifikasi bahaya penilaian risiko, kemudian ada analisis keselamatan pekerjaan, kemudian ada terkait investigasi kecelakaan, kemudian inspeksi, dan juga perlindungan lingkungan. Satunya ketinggalan. Terkait PKPT, pertemuan kelompok. Lupa saya di situ, pertemuan kelompok ataupun safety meeting. Jadi mungkin pertanyaan nanti adalah terkait safety meeting ataupun safety talk. Itu biasa seperti apa tahapannya? Apakah nantinya sudah ada dijadwalkan dari user, atau misalkan ketika ada ingin melakukan yang namanya meeting kelompok K3, seperti apa tahapannya? Yang sudah kita bahas kemarin pertemuan kedua, mulai dari persiapan siapa yang akan menjadi pemateri ataupun narasumber, siapa yang akan menjadi peserta, sampai akhirnya adalah menyusun rundown acaranya. Ketika pelaksanaan mengikuti
jadwal yang telah disusun, menggunakan semua peralatan penunjang sesuai dengan yang telah dipersiapkan, dan mengikuti prosedurnya. Setelah itu apa? Membuat yang namanya laporan hasil. Evaluasi dulu. Evaluasi hasil dari pelaksanaan pertemuan kelompok, setelah itu membuat laporan tindak lanjut. Jadi sudah lengkap, ada 8 unit kompetensi untuk skema POP. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan lagi Bapak sekalian? Yang didiskusikan. Tahapan inspeksi. Sorry. Dulu. Kalau ada meeting ini. Kira-kira ada lagi yang ingin didiskusikan Bapak sekalian sebelum kita tutup pertemuan kita sore hari ini? Jadi kira-kira yang tadi yang ditanyakan ini pasti keluar ya? Pasti Pak. Pasti keluar. Pasti ditanyakan, pasti keluar. Dan yang pasti supaya bisa dikeluarkan harus ada yang dimasukin dulu gitu Pak. Ya. Dimasukin malam ini, nah besok dikeluarkan. Betul. Ini cara masukinnya ini butuh waktu ini. Gak apa-apa Pak, perlahan tapi pasti masuknya. Ya, apalagi ini rata-rata komputer Pentium 4 ini. Yang pasti tips dari saya sih Pak, jangan yang panik. Kembali lagi saya ingatkan, asesornya itu sudah kita pilihkan yang paling friendly, yang paling apa ya sebutannya, yang paling bisa diajak koordinasi lah, seperti itu. Baik. Jadi gimana, Pak? Harapan kita begini Bu, ini kan kalau misalnya peserta punya kekurangan, ada yang tidak tepat mungkin perlu diluruskan supaya itu menjadi pembelajaran bagi kita. Corrective action ya. Ya, jadi tindakan perbaikan kita justru belajar dari kekurangan, bukan dari apa yang kita bisa. Iya. Jadi pengalaman saya mendengar cerita itu kan, kalau dari SDM itu kan, kalau tidak bisa dijawab langsung digugurkan itu. Jadi ya itu dia Pak, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan awal. Itulah bedanya dia P2 dan P3, LSP P2 dan P3. Ya, terima kasih. Asesornya bisa diajak ngobrol. Rata-rata asesor killer kan? Asesornya walaupun senior tapi hatinya junior kok Pak. Yang lain. Baik Ibu, mudah-mudahan ini berhasil. Amin. Pesertanya berapa orang untuk yang bench ini? Untuk POP sendiri ada 9. Kemudian POM itu ada 5 peserta. Untuk skema-skema lainnya sih kayak inspektor crane, inspektor scaffolding, rigger, forklift ada. Oh, ini sedang berlangsung juga ya? Sama teknisi listrik sedang berlangsung Pak. Jadi lumayan hektik. Mungkin karena akhir tahun juga ya. Akhir tahun banyak permintaan training untuk tutup buku. Betul. Benar-benar. Oke, baiklah. Biar kita tutup pertemuan kita hari ini, saya mewakili Indo Training mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian dikarenakan sudah mempercayakan kami untuk memprovide diklat dan sertifikasi POP. Kemudian saya juga meminta maaf apabila ada mungkin salah kata atau salah tindakan selama diklat ini berlangsung, agar kiranya dapat dimaklumi dan dimaafkan oleh bapak sekalian. Dimaafkan Ibu. Sebaliknya kami juga peserta juga. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan Indo Training tetap sukses dan tetap maju terus. Amin. Amin.
Semoga besok Bapak sekalian uji dapat direkomendasikan kompeten oleh asesor. Amin. Kemudian satu lagi untuk apabila ada info-info terkait uji besok nanti akan saya segera share di grup. Nanti atau kalau misalkan ada yang ditanyakan lebih lanjut boleh share di grup atau mungkin japri ke saya. Ya. Terutama jamnya, Bu. Jam itu penting. Ya, siapa? Karena saya ada di Maluku, jamnya beda ya. Khawatirnya salah baca jam ini bahaya ini. Nah, oke. Maka saya ingatkan lagi Pak untuk waktunya kita menggunakan WIB, waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Sebelum kita tutup mungkin satu lagi ya, Liel. Semangat pagi. Luar biasa. Luar Pagi. biasa. Jawabnya Pak, pagi, luar biasa. Oke, coba diulang, Bu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Terima kasih atas atensi. Absen dulu? Tidak absen? Iya, absen dulu saya lupa Pak. Untung diingatkan sama Pak Andreas. Biasa Pak dengan seperti ini. Pak Triadin bisa dihidupkan itu? Pak Triadin, videonya Pak. Ya. Silakan Pak, seperti ini. 1, 2, 3. Oke, baik. Diulang Ibu, tangan saya tidak kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Pak Triadin, ulang Pak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas atensinya Bapak-Bapak sekalian. Semoga besok ketika uji dapat direkomendasikan kompeten oleh asesor. Amin. Saya tutup pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Aduh, baterai low.